Nabi Musa alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik semua? Semoga semuanya masih pada lancar ya puasanya. Kita bertemu lagi di kisah tauladan 25 kisah Nabi. Di sini bersama Kak Tara akan mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam lahir di negeri Mesir, yang mana pada zaman itu terkenallah seorang raja yang bernama Raja Firaun. Raja Firaun terkenal dengan kezaliman dan keangkuhannya. Ia pun bahkan mengaku sebagai Tuhan. Ia berkata, "Ana rabbukumul a'la." Sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dan menyuruh seluruh kaum dan pengikutnya untuk tunduk kepadanya. Tentu hal itu bukanlah hal yang baik, bukan? Nah, dikisahkan lagi pada suatu malam, Raja Firaun bermimpi. Dalam salah satu riwayat, datanglah seorang keturunan dari Bani Israel yang menghancurkan dan memporak-porandakan kerajaannya. Berangkat dari mimpi itu, kemudian Raja Firaun menyuruh seluruh prajuritnya untuk membunuh anak dari keturunan Bani Israel. Tentu ibu dari keturunan Bani Israel yang melahirkan pada saat itu sangatlah ketakutan, termasuk ibunda dari Nabi Musa alaihissalam. Untungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhami ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk menyusui Nabi Musa, kemudian menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil. Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam pun ditemukan oleh kerajaan Firaun, yakni oleh Siti Asia. Siti Asia yang saat itu sudah sangat mencintai Nabi Musa ingin mengadopsinya. Namun pada awalnya Raja Firaun sangat menolak hal tersebut. Akhirnya dengan bujuk rayu dari Siti Asia, Nabi Musa alaihissalam pun diadopsi atau diasuh oleh kerajaan Firaun. Kemudian ada satu kisah menarik adik-adik semua. Pada suatu hari Raja Firaun yang saat itu sedang menggendong Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi. Nah, bayi Musa tersebut akhirnya menarik jenggot Raja Firaun. Raja Firaun yang mengetahui hal tersebut langsung marah. Nah, Siti Asia kemudian menenangkan Raja Firaun dan berkata bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak tahu apa-apa. Tapi Raja Firaun yang saat itu tidak percaya, akhirnya menyuruh prajuritnya untuk membawa sebongkah bara dan sepotong roti untuk diberikan kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam yang pada saat itu masih bayi, ia pun mengambil sebongkah bara dan kemudian dimasukkan ke mulutnya. Raja Firaun pun akhirnya percaya bahwa Nabi Musa alaihissalam masihlah tidak tahu apa-apa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam beranjak dewasa. Dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam melihat sebuah pertikaian antara seorang pemuda dan pemuda lain dari keturunan Bani Israel. Ia pun berusaha melerai mereka, tapi pertarungan semakin sengit dan akhirnya Nabi Musa pun melukai atau memukul salah seorang pemuda hingga pemuda itu meninggal dunia. Sontak Raja Firaun pun marah mengetahui hal tersebut. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun pergi keluar dari Mesir dan pergi ke negeri Madian. Di sanalah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian adik-adik semua, dikisahkan lagi ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berada di perjalanan, Nabi Musa alaihissalam melihat sebuah cahaya yang terang benderang di sebuah bukit. Akhirnya ia pun mendekati bukit tersebut. Dan ternyata di sanalah terjadi penyampaian wahyu yang pertama bagi Nabi Musa alaihissalam. Yakni bukit itu bernama Bukit Sur. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberikan Nabi Musa mukjizat dan arahan untuk pergi ke kerajaan Firaun untuk menyadarkan Raja Firaun agar kembali ke jalan yang benar. Berangkat dari hal tersebut, Nabi Musa alaihissalam ditemani oleh saudaranya yakni Nabi Harun alaihissalam pergi ke kerajaan Firaun untuk menyadarkan Raja Firaun ke jalan yang benar. Tetapi Raja Firaun tetap menolak dan marah dan makin menyangka bahwa
Nabi Musa alaihissalam adalah seorang tukang sihir. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam disuruh untuk beradu dengan tukang-tukang sihir dari negeri Mesir oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun setelah memanggil tukang-tukang sihir di negerinya, kemudian tukang sihir tersebut melemparkan tali-tali yang akhirnya berubah menjadi ular. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberikan ilham kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya ke tanah, dan akhirnya tongkatnya pun berubah menjadi ular yang besar dan memakan seluruh ular-ular kecil dari tukang sihir tersebut. Sontak Raja Fir'aun marah mengetahui hal tersebut. Dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun dan para pengikutnya berusaha untuk pergi dari kerajaan Fir'aun. Raja Fir'aun yang mengetahui hal tersebut akhirnya mengutus seluruh prajuritnya untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Dikisahkan bahwa dalam pengejaran tersebut Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya akhirnya sampai di Sungai Merah. Mereka bingung bagaimana untuk cara melewati sungai yang sangat deras tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke tanah. Disitulah mukjizat yang besar terjadi. Sungai Merah yang tadinya sangat deras mengalir tiba-tiba terbelah menjadi dua, menyisakan jalan agar Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya bisa melewati sungai tersebut. Raja Fir'aun dan para prajuritnya yang saat itu masih mengejarnya kemudian ikut melewati Sungai Merah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya yang saat itu sudah sampai di ujung Laut Merah atau Sungai Merah. Allah perintahkan lagi Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke tanah. Nah, disitulah kemudian hal besar terjadi. Sungai Merah atau Laut Merah yang tadinya terbelah menjadi dua, akhirnya bersatu kembali. Dan ternyata Raja Fir'aun dan para prajuritnya yang saat itu sedang berada di Sungai Merah, akhirnya ikut tenggelam bersama derasnya sungai atau Laut Merah, dan akhirnya mereka pun menghilang dan binasa. Nah, adik-adik semua, disitulah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa serta para pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan para bala tentaranya. Nah, begitulah kisah Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Sekarang kakak mau tanya adik-adik, apa sih hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Musa alaihissalam? Tentunya, salah satu dari hikmah yang bisa kita dapatkan ialah keberanian serta kegigihan Nabi Musa alaihissalam untuk tetap memperjuangkan hal yang benar. Ia berani melawan Raja Fir'aun yang pada saat itu adalah seorang raja yang besar, raja yang kejam, serta yang memiliki banyak tentara. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tetap maju dan berani untuk menegakkan kebenaran. Ya, mungkin sekian kisah yang bisa kakak sampaikan. Semoga adik-adik semua bisa banyak mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Kita kembali lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.